Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wallahu a'lam. Jadi syukur, mari kita sama-sama panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, shaimin wa shaimat. Insyaallah pada waktu yang sangat singkat ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan dua ayat dari Al-Baqarah 183 184 yang berkaitan dengan kewajiban puasa. Ayat yang barusan menjadi pembuka dalam drama ini sudah sangat sering didengar di bulan Ramadan. Kita ingin menggali lebih dalam lagi mungkin poin-poin penting dari ayat tersebut. Dua ayat ini hadirin rahimakumullah, karena nanti satu ayat lagi hari besok yang akan dibahas. Ini menunjukkan tentang perintah Allah untuk menjalankan saum kepada kita sekalian sebagai orang yang beriman. Di ayat ini diawali dengan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini ada huruf nida. Huruf nida ini huruf seru, ya, menyeru. Siapa yang diseru? Ini ada 4 poin yang ada di ayat ini. Yang menyerunya Allah, yang diserunya orang yang beriman. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak mungkin dia mau melaksanakan saum, ya. Kemudian untuk apa orang yang beriman diseru oleh Allah? Diwajibkan menjalankan saum. Apa tujuan dari saum? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini ada sedikit berbeda, mungkin saya akan lebih fokus. Di situ kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu sekalian itu saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga saum itu diwajibkan terhadap umat-umat yang terdahulu. Siapa umat yang terdahulu? Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, itu adalah melakukan saum. Bagaimana bentuk saum para umat-umat terdahulu? Berapa lama juga? Dan bagaimana cara saumnya? Ini yang mungkin kita belum pernah dengar. Setelah saya berusaha menggali dari 4 tafsir, diantaranya ada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Marwazi, tafsir Ibnu Katsir, dan Al-Manar. Ada yang lebih khas dalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir. Ini banyak mengungkap tentang bagaimana cara atau puasanya orang-orang yang terdahulu. Kita akan coba, kalau mengenai kewajibannya kita sudah jelas bahwa ini setiap Rasul membawa risalah ada kewajibannya. Kewajiban sholat sama, cuman prakteknya berbeda. Saum seperti apa? Kita akan coba. Yang pertama, ini kalau kita lihat dari beberapa pendapat, puasanya kaum Yahudi itu seperti apa? Ini dijelaskan di dalam beberapa
tafsir, termasuk beberapa kitab yang pendukung, orang Yahudi menyebutkan istilah puasa itu zom, T-Z-O-M. Ini dekat dengan saum, ya, bahasa Arabnya. Jadi memang ini ada yang menyebut bahasa Ibrani zom, dan dilakukan sebagai bentuk pertobatan. Jadi kalau kita ibadah saja, kemudian dikhususkan kali itu adalah hari yang khusus dia sebut dengan zom, dan bentuknya berpuasa. Gimana nih puasa yang mereka lakukan itu? Ada kurang lebih beberapa macam. Yang pertama disebut puasa atau Yom Kippur, hari pertobatan. Bagaimana cara dia melakukannya? Dan ini merupakan puasa yang paling utama di dalam agama Yahudi. Ini dilakukan pada tanggal 10 Tishr. Kalau di kita itu dalam bahasa dia, di kita ini 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram itu sudah ada sejak zaman agama Nabi Yahudi dia. Agama Yahudi ini sejak Nabi Musa. Apa itu Yaumul atau Yom Kippur ini? Nah, dijelaskan di sini cara puasanya 25 jam, hadirin. Jadi kalau kita di sini rata-rata Indonesia cuman 14, ya. Kalau di Arab 17 jam. Ini 25 jam. Kapan mulainya? Dari matahari terbenam, berarti maghrib dia mulai sahur sampai terbenam lagi. Jadi ini cara puasanya orang Yahudi awal di zaman-zaman mereka sebelum adanya Nabi berikutnya. Jadi maghrib dia mulai sahur, baru keesokan harinya maghrib dia berbuka. Kemudian caranya sama dengan kita, dia dilarang makan, minum, menggunakan, ada yang nggak boleh menggunakan sepatu kulit gitu, ya. Mandi juga untuk kesenangan nggak boleh. Nah, hubungan suami istri juga sama dilarang. Ini polanya beda sama dengan kita. Kemudian bertujuan khusus untuk mendapatkan ampunan Tuhan atas dosa-dosa yang dia lakukan selama setahun terakhir. Jadi ini 1 tahun sekali yang disebut dengan puasa Yaumul Kippur, ya. Kemudian ada juga dalil yang memperkuat tentang Yom Kippur ini. Ini diriwayatkan dari Bukhari, ya. Kitab Bukhari nomor 24, dan di Muslim juga dijelaskan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menemukan orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram itu. An Ibnu Abbas qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Madinah wa wajada al-yahuda yasumuna yawma Asyura faqala ma hadha qalu hadha yawmus salih hadha yawmun najjallahu bani Israil min adubihim fasoma Musa faqala anna ahaqqu bi Musa minkum fasomahu wa amara bisawmi bisyamihi. Ini ceritanya begini. Dari Abu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW datang ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya pada mereka, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik, hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, ya, yaitu waktu Nabi Musa, ya, dia diselamatkan dari kepungan Fir'aun waktu itu. Maka Nabi Musa pun dia berpuasa pada hari Asyura tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka beliau Rasulullah pun dia berpuasa dan memerintahkan umatnya, ya umat Islam, untuk berpuasa juga. Jadi maksud dari hadis ini bahwa Nabi Musa melakukan puasa itu tanggal 10 Muharram disebut dengan Asyura. Orang Yahudi mengikutinya. Bagaimana saumnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad dia mengikuti puasa ini. Lalu setelah dia kita, ya, umat Islam, Rasulullah mendapatkan
kewajiban untuk puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Ini khusus untuk jenis puasa yang disebut dengan Yaumul Kifor. Yang kedua ada puasa Tisabak. Ini dilakukan untuk mengenang kehancuran Baitul Maqdis, rumah sucinya di Yerusalem. Karena lahirnya 3 agama besar itu, baik Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu sangat erat sekali hubungannya dengan Baitul Maqdis atau Palestina yang sekarang sedang hancur-hancuran, saudara sekalian. Inilah realitas sekarang, musuh-musuh Allah lebih kuat ya, sementara mudah-mudahan pertolongan Allah akan datang di masa-masa depan ya. Nah, puasa ini sama pelaksanaannya seperti tadi ya. Untuk orang Yahudi ya, diantaranya ya mulai dari terbenam matahari sampai keesokan harinya lagi. Jadi ini 24 jam saja sudah berat. Ini 25 jam rata-rata. Di Eropa saya dengar kalau wilayah-wilayah Eropa Barat dan juga Eropa Timur itu hampir 20 jam, malam cuma 4 jam. Mereka mengambil rusuk, ada yang mengkiaskan waktu tidak mengikuti terbit dan terbenam matahari. Nah itu ada juga yang mengikuti alam yang apa adanya 20 jam ya, dia berpuasa luar biasa berat, karena memang penunjukan buka dan kita mulai dan kita selesai sahur itu dengan matahari ya. Denmark itu kalau salah 20 jam sahurnya, jadi malam itu dari maghrib, isya, subuh waktu sangat dekat ya. Jadi 25 jam. Yang ketiga ada puasa Senin Kemis. Ternyata puasa Senin Kemis juga ini sudah dilakukan di zaman umat Nabi Musa ya, dan diamalkan, diikuti oleh Nabi Muhammad sampai sekarang. Ini amalan puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yaitu Yahudi. Kemudian yang Nasrani, yang sekarang disebut dengan Kristen ya, karena sudah masuk ke Eropa dengan gereja-gereja. Puasa dalam ajaran Kristen ini dipengaruhi oleh para praktik Yahudi. Jadi ada kelanjutannya. Dan juga ada pengaruh dari sekte gereja yang sudah ada di beberapa negara. Nah, ada 2 jenis gitu ya. Yang pertama itu puasa 40 hari. Puasa 40 hari sekarang ini dijadikan oleh tradisi Katolik dan Ortodoks Kristen ini menjadi hari puasa atau Lent. Nah, ini mengikuti Nabi Isa. Ketika itu Nabi Isa dia berpuasa 40 hari yang berada di padang pasir sebelum dia menerima wahyu. Jadi memang tidak seperti jelasnya perintah saum yang ada di umat Nabi Muhammad. Waktu itu hanya mengikuti para nabinya, dan nabinya pun tidak memerintahkan secara langsung, hanya mereka mengikuti gitu. Ini beberapa keterangan dalam kitab mereka di Injil Matius, di surat kedua Matius ayat 2 disebutkan bahwa Nabi Isa berpuasa selama 40 hari di padang pasir sebelum menerima wahyu. Dan setelah dia berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya dia lapar. Maka inilah yang disebut dengan makna saum secara riwayat, tapi umumnya tidak ada dalil yang secara efektif ya, yang eksplisit menyebutkan bahwa orang Kristen atau Nasrani itu cara puasanya khusus, tidak ada yang secara eksplisit. Cuman memang caranya ini agak berbeda. Puasanya orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau Yahudi tadi agak dekat. Orang Nasrani itu dia tidak mengharuskan pantang makan, berarti boleh makan minum. Puasanya puasa dari mana? Puasanya dengan tidak memakan daging dan yang enak-enak, yang lezat-lezat, begitu. Jadi ini
keterangan diperoleh dari beberapa kitab-kitab yang terdahulu. Jadi hanya ya tidak makan, makan tetap minum juga, tapi tidak memakan daging dan makan makanan yang lezat. Kita malah puasa itu namanya 40 hari gitu. Niis benar kan? Ada lebih atau makan nasi saja gitu ya. Nah, tapi ada dalil dari hadis tentang puasa 40 hari dari Nabi Isa ini ya, kalau mereka menyebut Yesus itu. Ini mungkin tidak begitu jelas. Hanya lamanya saja dalam tafsir Al-Marwazi disebutkan bahwa agama Kristen yang awal-awal, ini Kristen Ortodok namanya, dia memiliki dasar dari puasanya Nabi Isa yang dilakukan selama 40 hari. Itu yang paling jelas. Kita 30 hari. Tapi kita waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau ini kapan saja, tidak ada batas, tapi tidak makan yang lezat-lezat gitu ya. Kemudian sampai sekarang masih dilakukan oleh para penganut Kristen ya, yang dikenal dengan puasa 40 hari, itu Lent namanya. Dan puasa Senin Kemis ini masih dilakukan oleh sebagian dari umat Kristiani, bagaimana juga diikuti ya, mengikuti dari agama Yahudi. Jadi ini Senin Kemis ini Yahudi, Nasrani sama-sama pakai, dan kemudian juga Nabi Muhammad melakukan Senin Kemis, dan ternyata ini adalah gambaran dari kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan saum itu sebagaimana juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Kemudian puasanya para nabi yang khusus, kalau Nabi Ibrahim ini memang sebenarnya tidak ada keterangan yang rinci ya dari Al-Quran ataupun hadis tentang puasa Nabi Ibrahim. Namun ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki kebiasaan berpuasa dalam jumlah tertentu dalam satu bulan. Ada puasanya. Nah, apa puasa yang dia lakukan? Nah, beberapa keterangan dia selalu melakukan puasa 3 hari di setiap bulan Hijriah. Disebut dengan hari-hari putih, Ayyamul Bid. Putih itu karena sedang terang benderang bulan tanggal 13, 14, 15. Jadi Ayyamul Bid ini beberapa keterangan yang saya peroleh dari tafsir Ibnu Katsir itu adalah amalan Nabi Ibrahim, puasanya dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya, yaitu Nabi Muhammad juga mewasiatkan agar kita juga menjalankan sunnah ini menjadi saum sunnah Ayyamul Bid. Dalam keterangan hadis disebutkan saumu salasati ayyamin min kulli syahrin shaumud dahri. Puasa 3 hari setiap bulan disebut Ayyamul Bid tadi sama dengan puasa sepanjang tahun. Ini luar biasa pahalanya. Sehingga Rasulullah dalam hadis juga menyatakan di ayat lain, di hadis lain, Ausoni berwasiat Rasulullah 3 hal. 1, lakukanlah sholat witir sebelum tidur, itu ada khusus. Yang kedua, salat duha minimal 2 rakaat, dan lakukanlah ini yang disebut dengan saum Ayyamul Bid. Jadi ini menjadi amaliyah. Ketika dulu Rasulullah melakukannya, belum ada kewajiban saum Ramadan menjadi amalan yang wajib, tapi setelah ada perintah saum khusus untuk umat Islam, maka menjadi sunnah. Nah, ini keterangan yang lebih kuat tentang puasanya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa itu sama dengan tadi, yaitu di hari Asyura ya, dia berpuasa karena tasyakur binikmah, dia bebas dari serangan dan ancaman Bani Israel, Fir'aun yang akan menghancurkan umat. Setelah di hari Asyura tersebut selamat, maka di hari itu diabadikan menjadi puasa mereka, dikenal dengan hari Asyura. Ini puasanya Nabi Musa. Dan yang terakhir ini puasa Nabi Daud.
Ini sudah dikenal di kita, tidak asing lagi. Bahkan puasa Nabi Daud ini adalah puasa yang paling dicintai Allah. Dalam hadis disebutkan, An Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbus siyam ila Allah siyam Dawud karena yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ini sudah dikenal di kita, nggak asing lagi, bahwa puasanya Nabi Daud itu puasa yang paling dicintai Allah, ya. Dan dia adalah puasa Nabi Daud, yaitu puasa sehari dia buka, sehari dia berpuasa. Jadi selama 360 hari itu dibagi 2, berarti kurang lebih dalam setahun itu 130-an ya, kurang lebih. Nah, kita termasuk yang ringan dibanding umat-umat yang terdahulu diberikan kewajiban melaksanakan ibadah saum. Ini poin-poin penting berkaitan dengan puasa orang-orang terdahulu yang sebenarnya cara puasanya ya agak sedikit berbeda, tetapi prinsipnya adalah sama, di mana puasa ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat tadi itu ada kata kutiba, diwajibkan. Kenapa bukan kata Allah? Ini menurut beberapa ahli bahasa ada hikmah di balik dimajhulkannya, dipasifkannya kalimat kutiba. Jadi wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata ini mengandung makna bahwa ini perintah langsung dari Allah, bukan dari siapa-siapa, walaupun bukan kata Allah. Kemudian yang kedua hikmahnya, ini meringankan kesan beban kepada pendengar. Kalau kata Allah mewajibkan kepada kamu asyam, puasa, itu terasa bebannya berat, tapi Allah menyembunyikannya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling relevan, ini dimajhulkan atau disembunyikan subjek yang memerintahnya. Kenapa? Karena saum ini menunjukkan adanya kewajiban, adanya kesinambungan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Jadi sudah dimafhum. Jadi ini menggambarkan bahwa saum ternyata bukan untuk umat Islam saja. Nah, dan bahkan ada keterangan yang lebih liberal lagi, gitu ya. Bahkan bukan manusia saja yang puasa, hewan saja berpuasa, dan dia membutuhkan puasa. Coba lalat, bukan lalat, ular, ya, itu masuk ke pompong, nanti keluar jadi kupu-kupu, bermetamorfosa. Ini menggambarkan bahwa asalnya dia adalah sesuatu yang menakutkan, menjijikan. Masuk ke pompong, dia diam, tidak makan, tidak minum, tapi masih hidup di dalam pompong. Begitu keluar, indah sekali, ada warna-warni dan orang senang dengannya. Jadi kita masuk ke pompong Ramadan, nanti akan keluar setelah Ramadan menjadi orang baik, orang yang disenangi. Saya kira itu ibroh yang cukup luar biasa bagi kita, ya. Ular juga dia ganti bajunya, ganti kulitnya, dan setelah itu dia keluar dan dia kelihatan tampil kulitnya baik. Nah, tapi jangan sampai mengikuti cara puasanya ular yang tampilnya itu bajunya saja bagus, tapi begitu keluar selesai galak lagi. Nah, gitu ya. Jadi harus kayak kupu-kupu, jadi menyenangkan. Kemudian beberapa poin kesimpulan dari 2 ayat ini. Yang pertama adalah puasa merupakan kewajiban yang telah ada sejak umat-umat terdahulu, ya. Kemudian juga dia menandakan bahwa ibadah ini memiliki ibadah yang tinggi di sisi Allah dan mencakup ibadah-ibadah sosial dan spiritual. Jadi ini tidak hanya sekedar ritual, tapi ada sosialnya juga. Kemudian puasa juga berfungsi sebagai pendidikan jiwa, tarbiyatun nafs, tazkiyatun nafs juga, dan memiliki manfaat kesehatan. Jadi memang tadi orang berpuasa ada juga bukan karena kewajiban,
ingin langsing, diet, kesehatan, ada juga, tapi memang dibutuhkan. Tapi dalam konteks ini bahwa Al-Maraghi dia memberikan penekanan bahwa orang berpuasa itu mendapatkan kemanfaatan yang lebih dalam, tidak hanya sekedar ritual sosial tapi juga kesehatan. Apa tujuan dari puasa? Pada umumnya untuk mencapai ketakwaan, yaitu meningkatkan ketaatan kepada Allah, menahan hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, mendidik jiwa, melatih kesabaran, serta menjadi sarana untuk mensucikan hati dan jiwa dan memperkuat pengendalian diri. Yang ujung itu mengendalikan diri. Kita di hari ini kalau enaknya tidur, habis sholat, makan siang, ada nasi padang, wah kayaknya pas. Tapi kita punya apa? Punya keyakinan bahwa itu jadi haram walaupun halal karena kita sedang menjalankan ibadah. Inilah mampu mengendalikan diri. Kemudian puasa dalam Islam ini mereformasi sistem sosial, moral, dan spiritual. Jelas kalau kita saum sekarang, dampak dari saum itu baik secara individu ataupun secara sosial ini luar biasa. Ekonomi bergerak, kita juga jadi sehat insya Allah dari sisi kesehatannya. Kemudian hal-hal yang lain di luar dugaan kita, itu rezeki itu insya Allah akan bertambah. Di bulan ini semua barang-barang ada, dan mudah-mudahan bagi kita yang hadir di sini, ya, saum kita menjadi saum yang Allah terima, ya Allah makbul, amin. Dan mudah-mudahan juga amalan yang lainnya yang mengikuti, apakah itu sedekahnya, apakah itu ibadah-ibadah sunnahnya, bacaan Quran terutama. Dan Allah berjanji, Allah lipat gandakan kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah. Setiap amalan manusia ini Allah lipat gandakan kebaikannya. Asyru amsalihah, 10 kali lipat, ila sab'un aqidin, sampai 700 kali lipat. Qala azza wa jalla illa shaum. Ini hadis qudsi, kecuali yang satu kata Allah saum. Fa innahu li, saum itu untukku, wa ana azimin. Dan puasa itu pahalanya, ganjarannya hanya untukku. Ini luar biasa, rahasia Allah. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, manfaatkanlah Ramadan ini dengan banyak beramal yang kita mampu tentu, ya. Bahkan di dalam ayat disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna, hanya orang-orang yang bersabar. Ini orang sabar dimaknai oleh orang fasir, orang yang saum tadi. Ajrahum bighairi hisab, pahalanya tanpa batas. Mudah-mudahan sekali lagi hadirin rahimakumullah, sekecil apapun amal kita, apa yang kita miliki, walaupun satu teguk air, satu biji kurma yang kita miliki, ingin kita jariahkan, kita berikan untuk yang saum, Allah akan berikan tadi pahalanya berlipat ganda dengan kebaikannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan Pak sampai ini, mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.